Pemirsa, balik lagi di Research and Dedication, tentunya masih dengan Ibu Ulfa Husnadira ya, selaku dosen di Universitas Muhammadiyah Indonesia. Nah, tadi sudah kita mengulik ya bagaimana penelitian sebelumnya, kita bernostalgia lagi ya kan, mungkin pemirsa di rumah pada kangen juga nih penelitian-penelitian sebelumnya yang sudah dilakukan oleh dosen di Universitas Muhammadiyah Indonesia. Nah, di segmen kedua tentunya yang sudah kita janjikan bahwasannya kita akan membahas tentang penelitian yang sekarang itu sedang dilakukan oleh Ibu Ulfa Husnadira. Nah, ada judulnya adalah efektivitas massage ya effleurage abdomen dan aromaterapi jasmin ya terhadap penurunan skala nyeri dysmenor premier ya terhadap remaja putri Universitas Muhammadiyah Indonesia. Nah, untuk lebih jelasnya langsung aja deh kita tanyakan ke Ibu Ulfa Husnadira. Gimana nih Bu untuk judulnya Bu? Ya, judul kali ini saya mengambil seputar kesehatan reproduksi pada remaja putri. Jadi di sini saya membahas tentang bagaimana cara remaja putri menghadapi nyeri haid. Selama nyeri haid itu apa saja yang bisa dilakukan oleh remaja putri tersebut gitu. Oke, nah jadi memang banyak sekali ya masalah remaja wanita ya, mulai dari haid ya kan, terus masih banyak yang bahkan nggak bisa diatasi gitu ya, harus berkonsultasi dulu sama dokter dan juga mungkin sama dosen Universitas Muhammadiyah Indonesia ya. Dan untuk penelitiannya adalah massage effleurage ini ya. Massage itu sebenarnya apa sih Bu? Massage itu memijat. Oke. Melakukan pijatan pada ini karena judulnya nyeri haid kan berarti nyeri pada abdomen itu perut. Iya. Nyeri pijatan pada perut si remaja putri tadi. Oke, nah jadi sebenarnya massage atau juga massage itu ya sebenarnya memakai apa sih Ibu? Massage effleurage. Effleurage. Kalau massage aja cuma pijatan iya, aja ya. Massage effleurage ini sendiri dia melakukan pijatan dengan kedua tangan kita, telapak tangan kita melakukan pijatan, kemudian kita pakai minyak boleh, minyak zaitun boleh, minyak baby oil boleh, minyak kelapa boleh, tapi kemarin saya lakukan dengan baby oil aja. Nah, untuk bagian pemijatan itu di daerah mana? Di daerah perut? Di abdomen. Memang di area perut ya. Jadi kita ada informed choice sama informed consentnya kepada remaja putri tersebut. Jadi kita melakukan pijatannya, kita meminta izin dulu ya untuk membuka pakaian si remaja tersebut tadi. Kemudian kita pakaiin tetap menjaga privasi dan menjaga protokol karena kan kita pun melakukan penelitian ini juga sedang COVID, masih benar. COVID, jadi tetap menjaga protokol kesehatan, kita pakai masker, kemudian sebenarnya kan harus kalau melakukan pijatan kan mau tidak ada jarak ya, tapi nggak apa-apa lah Kak, tetap menggunakan masker dan saya pun tetap menggunakan masker. Jadi kita minta si adik tadi untuk terlentang, posisinya terlentang, kemudian kita membuka pakaiannya sedikit, cukup untuk di bagian perut sama di pinggang aja. Kemudian kita lakukan pemijatan tersebut dengan melakukan bentuknya kayak kupu-kupu. Jadi pijatnya dari perut bagian bawah di atas pubis nih, kemudian kita pijat. Nah, sampai itu ya berulang-ulang. Iya, jadi polanya kupu-kupu ya? Iya, kayak kupu-kupu bisa itu kalau dengan dua tangan. Nah, kalau misalnya dengan satu tangan bisa itu ditekan ke perut si remaja tadi, jangan terlalu kuat juga. Kita tanyakan sakit nggak? Kalau misalnya nggak sakit, kita kurangi volumenya. Jadi menekan dengan penuh perasaan juga, kemudian dan hati-hati gitu. Kemudian kalau yang satu tangan, kita memutar tangan kanan kita kayak angka 8. Jadi kayak gini. Nggak putus ya? Iya, ini terus. Kita juga memberikan ada jeda waktunya juga. Iya, jeda waktu berapa lama nih? Kalau misalnya dengan dua tangan tadi, kita bisa lakukan dua tangan atau satu tangan tadi untuk massage effleurage ini sendiri membutuhkan waktu 10 sampai 30 menit. Tapi biasanya kalau 30 menit pun kadang si remaja putrinya agak udah mulai risih ya. Jadi kalau kita lakukan 10 sampai 20 menit lah. Itu minimalnya 10 sampai 30 menit. Iya, tapi itu dalam keadaan haid ya, perutnya Iya, dalam keadaan gitu haid. Tapi itu nggak ada masalah gitu kalau misalnya lagi sakit perutnya? Nggak apa-apa. Dipijat gitu nggak? Memang kita lakukannya pada saat dia haid kan kita mau
namanya penelitiannya untuk melihat apakah setelah dilakukan massage effleurage dengan pemberian aromaterapi jasmin tadi, apakah ada pengurangan rasa sakit saat haid itu. Iya, nah tadi Ibu ada sampaikan bahwasannya ada aromaterapi jasmin. Iya. Itu aromaterapi apa tuh? Memang namanya aromaterapi jasmin. Jadi itu bisa dilakukan dengan 2 cara, yaitu yang pertama kita teteskan di tisu 1 sampai 5 tetes, kemudian dia hirup kurang lebih 5 sampai 10 menit. Dia hirup sambil kita Sambil dipijat? enggak dipijat. Itu kita makanya saya ambil penelitian ini dengan melakukan dengan apa? 2 treatment ya? Enggak, 2 treatment dengan 2 grup gitu. Jadi kita ambil sampel ada sekitar 30 orang remaja putri, 15 orang kita berikan massage effleurage tadi, dan 15 orang kita berikan hanya aromaterapi jasminnya. Jadi kalau mereka hanya menghirup. Jadi kalau misalnya 5 sampai 10 menit itu hanya menghirup aromaterapi tadi, yang satu lagi kita berikan massage effleurage. Jadi kalau misalnya yang tadi untuk menghirup aromaterapi tadi, yang pertama tadi dengan tisu, yang kedua dengan steam. Ada alat yang sekarang kan banyak tuh yang kayak apa namanya? Spa gitu ya? Iya, yang biasanya udah ada tuh yang dimasukkan ke dalam alat kemudian dihirup oleh keluar asapnya itu ya? Iya, itu nanti kita taruh apa namanya? Air 100 cc, kemudian keluar aromaterapinya itu dihirup juga 5 sampai 10 menit. Kemudian kita bandingkan tadi. Oh, dibandingkan. Mahasiswanya. Terus hasilnya gimana? Iya, ada pengaruh, ada efektivitas pengaruh untuk massage effleurage dan aromaterapi tadi terhadap nyeri haid itu. Nah, jadi agak berkurang. Oke, luar biasa ya. Jadi memang penelitian ini juga cukup bermanfaat buat remaja UI juga ya, dimana memang kalau misalnya sakit haid ya, jadi harus ada pijatan juga, terus harus ada aromaterapi juga yang mungkin bisa sedikit menghilangkan rasa nyeri pada perempuan-perempuan yang sedang haid pastinya. Nah selanjutnya ya kita akan ngebahas tentang pengabdian, atau juga kita bakal ngebahas lagi tentang aromaterapinya jasmin, apakah sudah dipasarkan atau tidak ya kan, nanti bakalan kita cari tahu ya, dan akan dikasih tahu oleh Ibu Ulfa Husnadira. Kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di Research and Dedication.